Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video dapur Mami Ki kali ini mau bikin donat, tapi di sini sedikit berbeda. Ada dua tambahan bahan lagi yang membuat donatnya tambah empuk, lembut, legit, dan rasanya tambah gurih. Nah, yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkah-langkahnya. Bagi yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Untuk resep lengkapnya, teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini atau bisa juga screenshot di sini. Langkah pertama, siapkan 200 gram labu kuning. Ini berat sebelum dikukus ya. Lalu kita haluskan. Kemudian kita sisihkan dulu. Lalu siapkan wadah, tambahkan 1 butir telur utuh ukuran sedang. Boleh yang dingin atau suhu ruang. Lalu ini kita aduk ya sampai tercampur. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir dan 1,5 sendok teh ragi instan. Saya menggunakan merek Saf Instan. Kemudian tambahkan 65 ml santan instan dan 50 ml air putih, boleh yang dingin atau suhu ruang. Kemudian kita aduk ya sampai tercampur rata dan gulanya larut. Seperti ini cukup. Kemudian kita tutup, kita proofing kurang lebih 15 menit atau disesuaikan dengan suhu ruang juga ya. Setelah kurang lebih 15 menit ini sudah berbuih ya, sudah berbusa, tandanya raginya masih aktif, masih bagus dan bisa digunakan. Kemudian kita aduk ya sampai tercampur rata dan gasnya keluar. Lalu siapkan ayakan, tambahkan 300 gram tepung terigu protein sedang. Lalu 2 sendok makan susu bubuk full cream. Kemudian ini kita ayak ya supaya tidak ada yang mengerindil dan kotoran juga bisa tersaring. Jika sudah, ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Ini saya aduk menggunakan spatula aja. Seperti ini cukup. Kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin atau butter dan setengah sendok teh garam. Lalu ini kita aduk lagi ya sampai tercampur rata. Ini saya lanjutkan, saya ulen menggunakan tangan ya. Kemudian tambahkan labu kuningnya yang sudah dihaluskan. Lalu ini kita ulen sampai benar-benar tercampur. Nah, seperti ini cukup ya. Memang adonannya sedikit lembek tapi nggak masalah. Lalu ini kita bulatkan, kita kumpulkan seperti ini ya. Kita proofing lagi kurang lebih 15 menit. Nah, setelah kurang lebihnya 15 menit ini sudah mengembang ya, sudah rileks. Kemudian kita kempiskan, kita buang gasnya. Selanjutnya saya timbang ya, masing-masing beratnya 45 gram. Tapi jika teman-teman tidak ada timbangan, boleh dikira-kira aja untuk beratnya. Kemudian ini kita rounding ya, kita bulatkan seperti ini sampai permukaannya halus. Nah, seperti ini ya hasilnya. Kemudian kita siapkan kertas, boleh menggunakan kertas apa aja yang ditabur dengan tepung. Lalu letakkan adonan di atasnya seperti ini. Jika sudah, kita kempiskan seperti ini ya, kita pipihkan. Lalu kita lobangi donatnya. Di sini saya menggunakan spit yang ukuran kecil untuk melobanginya. Teman-teman bisa ganti dengan benda yang lain. Setelah kita lobangi semua, kemudian ini kita tutup ya, kita proofing kurang lebih 15 menit. Nah, setelah 15 menit ini siap untuk digoreng.
Sebelumnya panaskan minyak dengan api yang paling kecil, ingat ya yang paling kecil. Setelah minyaknya panas, kemudian masukkan donatnya. Nah, jika ada yang menggelembung seperti ini, boleh kita pecahkan menggunakan tusuk sate ya. Setelah satu sisinya matang, lalu kita balikkan. Setelah kedua sisinya matang, lalu kita tiriskan di atas tisu makan. Lanjut kita goreng donat yang berikutnya. Nah, setelah kita goreng semuanya, ini kita dinginkan dulu ya supaya suhu ruang tidak panas lagi. Sambil menunggu donatnya dingin, kita siapkan 250 gram dark cooking coklat. Ini untuk toppingnya ya. Kita tim sampai meleleh seperti ini. Nah, seperti ini cukup ya. Kemudian kita matikan kompornya, tapi tidak dilepaskan dari pancinya ya, supaya suhunya tetap panas. Kemudian kita celupkan donatnya seperti ini, dan kita goyang-goyangkan ya supaya permukaannya rata. Nah, jika sudah, kita siapkan topping berikutnya. Ini akan saya beri topping dengan mesis. Untuk mesisnya sesuai selera aja ya, karena ini pakai labu kuning, jadi saya menggunakan mesis yang warna kuning. Untuk mesisnya saya menggunakan merek Elmer juga ya. Selain mesis, saya gunakan topping sprinkle. Ini saya menggunakan sprinkle yang warna kuning juga. Untuk mereknya saya juga menggunakan merek Elmer. Nah, seperti ini ya hasilnya. Alhamdulillah, donat labu kuningnya sudah jadi. Gimana, mudah kan ya cara bikinnya? Dan ini teksturnya sangat empuk, lembut, menul-menul banget. Dan untuk rasanya yang pasti gurih karena ada rasa santannya. Dan ada labu kuningnya, tambah cantik ya warnanya jadi kuning. Ini wajib dicoba ya, karena resep ini sangat mudah dan bisa buat ide jualan juga. Untuk pengemasannya bisa menggunakan box donat seperti ini, dan ini bisa muat 6 ya, dengan ukuran atau berat 45 gram masing-masing donatnya. Nah, sekian dulu ya video dari dapur Mami K. Semoga resep ini bisa bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.